Halo sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Dalam sejarah manusia tidak terlepas dari perang. Hal itu terjadi karena mereka dibutakan oleh ambisi. Akan tetapi, buat sebagian orang, saling bunuh adalah berkah. Hal itulah yang mendasari Uni Soviet 66 tahun lalu membuat senapan serbu laris dipakai hingga hari ini. Di akhir Perang Dunia II, Uni Soviet mulai membuat senapan serbu paling legendaris, yaitu AK-47. AK adalah singkatan dari Automat Kalashnikova atau biasa disingkat Kalas. Pembuatnya adalah Mikhail Kalashnikov. Pemerintah Soviet menginginkan agar mereka memiliki sebuah senapan serbu dengan syarat ongkos produksinya murah, mudah digunakan, dan kuat. Sayembara pun dimulai. Dilansir dari situs www.wordgun.ru Kamis 5 bulan Juli. Kalashnikov sangat terpengaruh oleh keandalan senapan serbu otomatis pasukan Nazi Jerman saat Perang Dunia II, yaitu Stromberg 44. Dengan modal itu, serdadu infanteri negeri Panzer menghancurkan perlawanan tentara merah Soviet. Tanpa buang waktu, dia mulai merancang senapan dengan ukuran kaliber 7,62 kali 39 mm dengan sistem pengoperasian gas dan selongsong berputar. Dia pun menggabungkan beberapa elemen unggul dari berbagai senapan lain masa itu, yakni bagian karbin mirip M1 Garand asal Amerika Serikat, mekanisme pengaman dari Remington model 8, serta sistem kamar peluru dan gas dari Stromberg 44. Desain itu Kalashnikov serahkan kepada pabrik senjata Izmit. Setelah beberapa kali uji coba dan dilakukan penyempurnaan, akhirnya senapan impian Soviet yang tangguh digunakan di kondisi berlumpur, basah, dan musim dingin hadir. AK-47 pun mulai diproduksi massal. Para penggunanya saat itu kebanyakan adalah negara anggota Paksa Warsawa dan negara lain yang mendekat kepada blok kiri saat itu, termasuk Indonesia. Sementara itu, di belahan bumi lain, Amerika Serikat tidak mau ketinggalan membuat senjata andalan baru. Mereka menghadirkan M16. Kedua senapan ini pun pernah saling berhadapan di berbagai medan tempur, utamanya setelah Perang Dunia II sampai sekarang. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh AK-47 ketimbang rivalnya M16. Soal ketepatan, daya tembus, dan energi tumbukan terhadap sasaran, senapan Soviet itu jagonya. Akan tetapi, dari segi berat, kecepatan peluru, dan jumlah peluru yang ditembakkan tiap menit, M16 lebih unggul.
lantaran unggul dari banyak sisi. Beberapa negara lain pun mencontek basis desain AK-47 dan mengembangkan senapan versi mereka. Beberapa senapan serbu itu antara lain Galil buatan Israel, senapan RK-62 atau 72, dan RK-95 buatan Finlandia, Insas asal India, KBZ-95 dan Zastava M76 serta M77 atau 82 buatan Yugoslavia serta Noriko tipe 86S buatan Cina. Seiring waktu berjalan, modifikasi pun dilakukan demi menyempurnakan performa AK-47. Selongsong senapan itu mulai dibuat dari bahan lebih ringan. Furnitur kayu sebagai popor dan genggaman di bawah laras mulai diganti dengan poliuretana lebih ringan dan kuat. Desain pun mulai disesuaikan dengan ergonomi tubuh supaya nyaman dipakai. Kamar peluru dan magazin pun mengalami perubahan agar lontaran peluru lebih cepat memuat banyak selongsong. Selain menjadi senapan serbu, basis AK-47 digunakan sebagai model dasar senapan runduk atau penembak jitu Rusia, PSK-94 dan SVD Dragunov. Soal harga, kedua senapan itu memiliki perbedaan cukup jauh. AK-47 model standar biasanya ditebus dengan harga satuan 160 US dollar atau setara 1,4 juta rupiah. Sementara untuk menebus satu buah M16 dengan paket komplit termasuk lensa pembidik dan aksesoris lainnya, Anda harus merogoh kocek 1.446 US dollar atau senilai 13,5 juta rupiah. Maka tidak heran jika AK-47 digemari berbagai militer di banyak negara. Sejak masuk jalur produksi pada tahun 1947, sudah lebih dari 75 juta jenis standar dan 100 juta tipe ubahan terjual. Sementara M16 hanya diserap 8 juta pemakai. Kesuksesan AK-47 sebanding dengan jumlah nyawa yang melayang tertembus lontaran peluru dari larasnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang senapan legendaris ini? Tuliskan jawaban Anda.